Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita berdoa mohon terang daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa, betapa bahagianya kami karena kami tahu dan kami percaya Engkaulah yang telah memampukan kami untuk menikmati kehidupan kami di sepanjang bulan ini. Bahkan kami sampai pada saat ini. Hari ini kami sungguh menyadari betapa besar kuasa kasih-Mu. Kami senantiasa bersyukur atas semua sukacita dan berkat yang Tuhan beri. Tapi biarlah pada saat ini kami juga hendak memberikan diri kami, pendengaran kami, hati kami, supaya biarlah waktu ini merupakan waktu yang sungguh dipersiapkan oleh Tuhan, supaya kami semua bersiap diri dan kami hendak mendengarkan firman. Biarlah setiap kami dikuasai oleh Roh Kudus. Dan inilah waktu di mana Tuhan akan membuka telinga kami dan hati kami akan firman-Mu, supaya ada rasa rindu akan firman-Mu dan kami boleh belajar bagaimana Tuhan menghendaki kehidupan kami di dalam persekutuan sebagai anak-anak Allah dalam rumah Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Karena itu biarlah Roh Kudus menguasai setiap kami, bahkan seluruh ruangan ini, supaya dengan begitu kami memberikan perhatian kepada apa yang telah Engkau firmankan bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami memohon. Amin. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh boleh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kami juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Sampai sebegitu jauhnya bagian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman ini dan memeliharanya di dalam kehidupan tiap-tiap hari. Haleluya.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Bagian pembacaan kita ini diberikan tema dipersatukan dalam Kristus. Jemaat Tuhan yang diberkati. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus yang telah kita dengar dari pasal 2 ayat 11 sampai dengan 22 ini menekankan bahwa Yesus Kristus adalah damai sejahtera yang meruntuhkan tembok pemisah, dan tembok itu adalah antara orang Yahudi dan orang Kristen bukan Yahudi. Tembok itu adalah tentang hukum-hukum Taurat yang tidak dilakukan oleh orang bukan Yahudi, terutama tentang sunat. Padahal di dalam perjanjian lama sunat adalah tanda kepemilikan sebagai warga negara Israel, orang Yahudi, kewargaan. Tetapi kemudian diruntuhkan, dan disitulah terjadi permusuhan antara orang-orang Yahudi dan bukan orang Yahudi. Dan itu hanya terjadi dan melalui kematian Kristus dengan satu tujuan. Ia meruntuhkan tembok itu dengan tubuhnya sendiri, yaitu dengan pengorbanan. Dengan kematiannya, Kristus mendamaikan kedua kelompok ini menjadi satu dan menjadi manusia baru di dalam Kristus. Dengan kematiannya itu membawa kesatuan, dan Kristus membangun mereka menjadi bait Allah yang kudus. Dan karena menjadi bait Allah yang kudus, maka semua orang percaya bahwa sebagai kawan sewarga dan menjadi anggota keluarga Allah. Dan itu juga termasuk kita. Dari segi keturunan kita bukan orang Yahudi. Tapi oleh karena Kristus telah mendamaikan kita, kita tidak lagi taat kepada hukum Taurat, kita tidak melakukan sunat, tapi dengan sunat Kristus, yaitu melalui kematian dan kebangkitan. Baptisan itu menggantikan sunat. Itu sebagai tanda kepemilikan sebagai anak-anak Allah, sebagai kawan sewarga daripada kerajaan Allah. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita perhatikan dari bacaan kita dari Efesus, pasal 2 ayat 11 sampai dengan 22, bahwa pada ayat 11 sampai dengan 22 adalah keadaan masa lalu dari orang-orang bukan Yahudi sebelumnya. Ketika mereka terpisah dari Kristus, mereka menjadi asing dari kewargaan Israel. Mereka bukan termasuk dari warga Israel, tapi juga merupakan mereka terpisah dari janji-janji Allah yang Allah telah berikan kepada bangsa itu. Tetapi apa yang terjadi bahwa semua itu membuat keterpisahan antara orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Orang-orang Kristen Yahudi dan juga bukan orang Yahudi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus. Dan karena itu mereka menjadi asing dari kewargaan Israel. Mereka tidak mendapat bagian dalam janji-janji Tuhan kepada mereka. Tanpa penghargaan dan tanpa Allah menurut orang Yahudi. Sama seperti kita sejak awal juga tidak mengenal Kristus dan Injil Kerajaan Allah itu. Tetapi oleh karena kasih anugerah itu telah membawa kita menjadi orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Untuk itulah maka Allah memprakarsai pendamaian. Allah mendamaikan kita melalui Kristus Yesus. Kita yang dulu jauh daripada Kristus, kini kita menjadi kawan sewarga Allah. Dan pendamaian itu Bapak Ibu Saudara-saudara, itu hanya melalui darah Kristus. Ayat 13 sampai dengan ayat 16. Di sini Tuhan Yesus Kristus meruntuhkan tembok misah antara permusuhan dan menghapus hukum Taurat dalam dagingnya sendiri. Menciptakan satu manusia baru di luar hukum Taurat dan mendamaikan keduanya dengan Allah. Mendamaikan baik orang Yahudi tapi juga bukan orang Yahudi. Mendamaikan kita yang dulu jauh daripada Kristus, tapi setelah mendengar Injil itu maka kita diperdamaikan dalam Kristus supaya menjadi satu manusia baru, dan menjadi manusia baru kita mendapat jalan masuk kepada Bapa. Ayat 17-18. Di sana melalui Yesus Kristus, baik Yahudi maupun bukan orang Yahudi, memiliki jalan masuk kepada Bapa di dalam satu roh. Sehingga dengan begitu kita semua menjadi satu keluarga Allah. Pada ayat 19 dan ayatnya yang ke-22.
Demikian kamu bukan lagi orang-orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia kamu tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dan di dalam Dia kamu turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Bapak Ibu Saudara-saudara, karena itu melalui surat Rasul Paulus pada jemaat di Efesus ini, tidak lagi kita bilang bahwa kita dari berbagai latar belakang, suku, bahasa, kita menjadi satu oleh karena salib Kristus. Pada salib Kristus itulah terjadi pengampunan, dan di sanalah nyata bahwa kasih Allah begitu besar kepada kita. Dengan demikian, bahwa dari bagian ini menjadi penting, dan itu juga menjadi nasihat bagi kita semua, bahwa di dalam Kristus adalah inti dari keselamatan yang mengubah orang asing menjadi bagian daripada bait Allah yang kudus. Di dalam Kristus mengubah kita yang dulu jauh daripada Kristus menjadi kawan sewarga Allah. Dari orang-orang percaya di seluruh dunia dan di mana saja yang percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi satu warga, keluarga Allah. Kewargaan kita itu telah diselesaikan di atas salib Kristus. Bukan lagi dengan sunat seperti yang diklaim oleh orang-orang Yahudi. Tidak. Tetapi melalui tubuh Kristus itu sendiri telah mendamaikan kita. Baik kita yang ada dari berbagai latar belakang apapun. Orang Sarmika, orang Seruika, orang Waropen, orang Biaka, orang dari Barat, dari Sumatera, dari Jawa, dari Kalimantan, Sulawesi. Kita semua menjadi satu oleh karena Kristus. Dan kita didamaikan oleh karena darah Kristus itu. Menjadi satu di dalam Allah dan di dalam roh Allah itu. Maka menjadi nasihat bagi kita semua. Dari bagian ini juga mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus adalah damai sejahtera yang meruntuhkan tembok permusuhan antara Yahudi dan bukan orang Yahudi melalui kematiannya, dan menjadi nasihat bagi kita. Ada pendamaian melalui darah Kristus, ayat 13 sampai dengan 16. Kristus meruntuhkan permusuhan dengan menghapuskan hukum Taurat dalam dagingnya, menciptakan manusia baru dan mendamaikan keduanya dengan Allah. Kita tidak hidup lagi dalam tekanan hukum Taurat, tapi hidup di dalam kemerdekaan oleh karena Kristus, dan telah mendamaikan kita dengan tubuhnya sendiri. Itu menjadi penebusan yang mahal dan membuka jalan dari setiap kita untuk datang kepada Allah di dalam roh. Tapi juga kita semua ini menjadi satu keluarga Allah. Di dalam Kristus, kita semua yang datang dari berbagai suku, bangsa, bahasa, kita menjadi satu di dalam Kristus. Dan Kristus Yesus adalah kepala gereja. Sekalipun gospel ini kecil, tapi di atas kita adalah Kristus sebagai kepalanya. Dan kita adalah anggota-anggota daripada tubuh Kristus itu sendiri. Sehingga satu dengan yang lain, kita tidak lihat bahwa saya dari sini dan saudara dari sana. Tidak ada perbedaan. Di dalam Kristus menghilangkan semua perbedaan. Tembok-tembok pemisah itu harus diruntuhkan oleh karena Kristus adalah damai sejahtera bagi kita. Sehingga kita semua adalah orang-orang percaya yang dan bukan lagi asing di hadapan Allah, melainkan kawan sewarga sebagai anak-anak Allah dari orang-orang yang telah dikuduskan oleh darah Kristus dan menjadi anggota keluarga Allah, dibangun di atas dasar para rasul dan nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Itulah di dalam kehidupan persekutuan sebagai jemaat-jemaat Kristen, jemaat termasuk kita yang ada di Rayon Apeo, di Pospel Arius Apeo ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian ini membuat kita menjadi yakin bahwa saya bukan lagi orang di luar daripada Kristus Yesus, tapi kita semua adalah satu. Karena itu, marilah kita saling bersalaman sebagai kawan sewarga. Silakan. Damai sejahtera bagimu. Katakan. Damai sejahtera itu membuat kita menjadi satu di dalam Kristus. Tidak ada yang berbeda. Karena kita dibangun di atas dasar Rasul dan Nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Dialah menjadi alas, tapi juga menjadi kepala atas seluruh bangunan. Kalau kita ini adalah tubuh, maka seluruh anggota tubuh kita, tangan, kaki bergerak, berjalan bersama-sama di dalam satu kesatuan.
dari Kristus Yesus akan mengontrol kita. Kita tidak mungkin menjadi mata dan kita ada di atas kepala. Kita adalah anggota-anggota. Sekalipun itu sama, tapi Tuhan menempatkan ada hamba-hamba, baik para pendeta, penatua, dan syemasi, untuk ikut melihat bersama-sama bagaimana supaya kehidupan persekutuan itu menjadi sebuah bangunan dalam Kristus yang rapi tersusun dan bertumbuh dari waktu ke waktu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, karena Kristus adalah inti dari keselamatan kita yang mengubah kita sebagai orang asing menjadi bagian dari bait Allah yang kudus, menjadi satu di dalam Kristus. Marilah kita semua menerima satu dengan yang lain oleh karena Kristus. Kita tidak bisa menganggap bahwa kami sendiri dan saudara-saudara sendiri. Tidak seperti itu. Di dalam Kristus itulah tembok-tembok pemisah yang telah diruntuhkan antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Tidak lagi karena surat kita bisa mengatakan bahwa kita terpisah, tapi kita menjadi satu oleh karena kita disunat dengan sunat Kristus, yaitu dengan kematian dan kebangkitannya. Dan dialah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Inilah bagian penting dan menjadi nasihat bagi kita, bahwa pendamaian itu terjadi hanya melalui darah Kristus, tapi juga dengan begitu kita menjadi anak-anak dari keluarga Allah, menjadi kawan sewarga daripada kerajaan Allah itu sendiri, dan dialah kepala keluarga, dialah kepala dari seluruh persekutuan itu. Dan kita telah dibangun di atas dasar Rasul dan Nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Itulah bagian dari nasihat firman Tuhan bagi kita, karena dalam Kristus kita semua adalah satu keluarga. Dalam Gereja Kristen Injili Tanah Papua, pos pelayanan Aris Apeo ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.